bertemu kami di kegiatan-kegiatan sebelumnya, tapi memang seperti tadi Pak Kaban sampaikan ke kami bahwa bahkan Bapak Litbang pun ada berbagai kegiatan yang sempat untuk sementara ditunda, kemudian bahkan masuk kantor juga harus ada shift dulu, di mana yang masuk, di mana yang masuknya bergantian. Nah, kami juga kurang lebih mengalami hal yang sama sedunia ya Pak ya, bukan hanya IEDB dan Bapak Litbang di TTU. Jadi memang dari tim kami baru sekarang nih, teman saya Sila, baru sekarang kami bisa kembali ke TTU setelah kurang lebih hampir 2 tahun. Terakhir kami berkunjung itu masih bulan Februari, Januari dan Februari di tahun 2019, dan baru datang lagi sekarang sudah 2021. Bahkan Pak Herman meskipun lokasinya di Kupang sempat hampir setahun ya Pak Herman ya, dengan segala keterbatasan pergerakan antar kabupaten. Jadi Pak Herman juga sempat tidak bisa sering ke sini dibandingkan dengan sebelumnya, bahkan nyaris ganti KTP TTU Pak, karena Pak Herman tadinya sudah sempat tinggal di Kementerian. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu, pertama-tama sekali lagi terima kasih Pak, kami sudah diterima untuk datang bertemu dan kita bisa meminta masukan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan kami juga berterima kasih karena Pak Kepala Desa Napan, Bapak sudah bersedia hadir juga, dan kami nanti lanjut juga ke Napan Pak. Ada satu tim sekarang, 3 orang teman kami sudah sedang bekerja di Napan Pak. Jadi kami sudah memecah diri menjadi 2 tim untuk pagi ini. Dan mungkin Bapak Ibu ada bertanya-tanya mungkin ini apa maksud kunjungan kami untuk datang ke Keva pagi-pagi di hari ini. Nah, tadi sudah kami sampaikan ke Pak Kepala Badan dan kepada Ibu Bibi juga bahwa setelah tidak vakum ya, tapi setelah kegiatan kita sempat tersendat selama kurang lebih 1,5 tahun terakhir ini, kami sekarang tiba di titik bahwa kita sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke fase kedua proyek kami. Nah, fase kedua ini pun sebenarnya sudah tertunda, yang tadinya sudah idealnya sudah dimulai sebelum pandemi. Berhubung sesuatu dan lain hal, salah satunya adalah pemilu, kemudian pergantian pemerintahan di negara Norwegia yang adalah donor kami. Jadi memang sempat terkendala Pak, kemudian tibalah pandemi. Nah, karenanya kegiatan juga banyak yang belum bisa langsung diimplementasikan, dananya juga otomatis tidak terpakai ya Pak ya. Karenanya kita masih tetap jalan dengan kegiatan yang sama, perencanaan yang sama sampai dengan akhir 2021. Nah, harapannya dimulai di 2022, sekali lagi kami akan masuk ke fase kedua kegiatan kita. Dan kenapa kita sebut fase kedua? Itu sederhananya adalah beda fase 1 dan 2. Fase 1 itu lebih seperti inisiatif dan ada beberapa pilot kegiatan yang kami lakukan. Sementara fase kedua belajar dari hal-hal yang baik, kemudian hal-hal juga yang kurang pas yang sudah kita alami selama fase pertama. Nah, dari pembelajaran inilah kita rencana akan mengembangkan kegiatan. Ada 2 hal, jadi pengembangan perluasan lokasi atau perluasan lokus untuk kegiatan kami. Kemudian yang kedua adalah perluasan kegiatan. Jadi mungkin kegiatan meskipun kurang lebihnya sama ya, karena harus tetap merujuk ke nomenklatur kegiatan daftar kegiatan yang sudah kita lakukan di fase 1. Jadi itu sebenarnya Bapak Ibu maksud dan tujuan kami hari ini adalah untuk meminta masukan kira-kira program apa saja, kemudian prioritas pembangunan dalam hal apa saja yang bisa kami ambil untuk kami jadikan masukan dalam rangka penyusunan besaran program kami untuk kegiatan 2 tahun ke depan. Nah, seperti tadi disampaikan Pak Kepala, memang kalau kita bahas rencana aksinya Pak, itu bisa kita lakukan di semester pertama tahun 2022 supaya juga lebih sinkron ya Pak ya dengan apa yang sudah direncanakan di provinsi dan bahkan di kabupaten di TTU. Kemarin juga kami sudah bertemu dengan Bapak di Bawah Provinsi, jadi kurang lebih kita berusaha melihat targetnya apa, bahkan indikatornya apa. Jadi kita sudah melihat jauh ke depan, tiba saat pelaporan juga mudah-mudahan mempermudah nanti pelaporan Bapak Ibu bahwa apa yang sudah menjadi kontribusi kami terhadap kegiatan di TTU itu sudah sejalan dengan target-target dan dengan indikator yang ingin dicapai oleh pemerintah di Kabupaten TTU. Nah, Bapak Ibu mungkin sebagai informasi singkat saja, dan nanti juga mungkin laporan terakhir yang sudah pernah kami sampaikan akan kita bagi lagi ya Sila ya. Karena biasanya Pak setiap tahun kami menyampaikan laporan kegiatan lengkap dengan foto dan data, dan
mudah-mudahan paling lambat akhir bulan ini bisa kita kirim, Pak. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan adalah dari seluruh kegiatan kami, utamanya ada 3 yang mungkin yang baru pertama kali bertemu kami. Jadi utamanya kegiatan kami di perbatasan itu ada 3. Yang pertama itu adalah pengembangan kapasitas dalam hal pertanian dan peternakan. Itu sudah banyak rangkaian kegiatan yang kami lakukan, baik di desa, baik di Kupang, bahkan ada survei market dan sebagainya. Dan ada juga yang kita bawa teman-teman petani dari perbatasan belajar sampai ke Batu di Malang. Nah, di sana mereka belajar langsung di balai pelatihan dari Kementerian Pertanian. Dan ada banyak juga kegiatan penunjang lain yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari perbatasan. Nah, saat saya sebut perbatasan itu berarti adalah petani baik dari Napan maupun juga petani-petani dari Usilo, dari 2 desa di sana, Usapikolen dan Saben. Nah, kemudian kegiatan kami yang kedua, kalau tadi ada penguatan kapasitas itu dengan berbagai ragam kegiatan. Kemudian yang kedua itu adalah pengadaan alat-alat bantu untuk produksi ini terbagi 2. Alat bantu untuk produksi pengolahan daging sapi, kemudian daging ayam. Kemudian yang kedua itu adalah alat bantu produksi untuk bahan-bahan pertanian. Jadi mungkin kalau contoh yang simpel ya, contoh barang produksi yang sudah dihasilkan seperti di Napan, itu teman-teman petani sudah bisa produksi bakso atau abon atau dendeng atau nugget, dan itu semua alat-alat untuk memproduksi ini sudah ada, mulai dari alat penggiling daging sampai dinamo, jadi tidak tergantung listrik ya, ada listrik atau tidak, sampai ke freezer, kemudian alat vakum dan sebagainya untuk packaging itu semuanya sudah ada. Kemudian kalau alat untuk buat contoh yang sederhana itu permen asam atau minuman kesehatan atau produk kecantikan, ada lulur dan sebagainya, buat wajah, buat badan untuk laki-laki dan perempuan, itu juga ada. Mulai dari yang sesederhana wajan, kompor dan alat bantu lainnya, itu juga semuanya sudah kita siapkan. Kemudian khusus hari ini nih Pak, tim kami 3 orang yang sudah turun ke desa, itu mereka sekarang sedang berkeliling dari satu kelompok petani ke kelompok yang lain. Kita menggunakan jasa desainer yang profesional ya Pak ya, untuk membantu menyusun logo. Jadi nanti kalau misalnya ini Antis, ini kan pasti bukan murah, ini pasti kan mereka memutuskan menggunakan gambar apa, fontasinya jenis apa, warnanya apa, kemasannya seperti apa. Nah, ini pelatihan yang sudah kami lakukan itu waktu itu, terima kasih lagi Pak Kapan hadir waktu itu untuk memonitor dan memberikan motivasi buat teman-teman dari Napan. Nah, hari ini Pak sudah tiba titik kita sudah benar-benar akan buat logo yang profesional. Nah, jadi itu yang sedang berjalan hari ini, sedang berlangsung di Napan, dan mudah-mudahan target kami 2 hari ini. Kalau misalnya ada kurang nanti kita lanjut. Kalau kita sebutnya mapping idea, jadi kita mau logo dari tiap produk itu benar-benar lahir dari keinginan dan apa sih visi teman-teman petani kita. Dia mau logonya gambarnya seperti apa. Tapi nanti visualisasi dari logo dan gambar tersebut, disitulah kita memberikan pendampingan dengan menggunakan orang yang memang punya keahlian di bidang tersebut. Nah, kemudian mungkin ini juga kami ingin berbagi kabar baik Pak. Jadi dari hasil produksi di Napan, baik yang sudah mereka pelajari dari 2 tahun yang lalu atau kayak sekarang ini sedang berlangsung, itu sudah didaftarkan. Mungkin nanti kalau detailnya Pak Herman bisa berbagi informasi. Untuk produk-produk tersebut kita sudah ada PINT untuk masing-masing produk. Kemudian untuk kepentingan mendapatkan izin selanjutnya dari Dinas Kesehatan, kita juga sudah dilatih dari Dinas Kesehatan itu sebagai satu tahapan. Jadi sebelum mereka memberikan perizinan itu ada hal-hal tertentu yang disyaratkan, dan itu semua sudah kita penuhi. Dari Balai POM juga sudah ya Pak Herman ya. Dari Balai POM juga sudah memeriksa. Kemudian masih ada sih beberapa Pak, ada hal-hal terutama administrasi ya Pak Herman ya, yang masih harus kita penuhi sebelum akhirnya izin yang terakhir itu bisa kita terima. Dan mungkin ini contoh Bapak Ibu, ada satu kabar baik juga nih Pak. Mungkin kalau kita bahas 3 tahun terakhir sudah ada penguatan kapasitas, sudah dilatih, sudah ada alat, sudah diproduksi, sekarang sudah terdaftar secara resmi sebagai produk yang siap dijual.
bahkan nanti packaging dan sebagainya kita berusaha kemas supaya tidak kalah bersaing dengan produk-produk yang diproduksi di daerah lain. Nah sekarang kira-kira hasilnya ini sudah sampai mana selama pandemi? Nah ini kabar baiknya, barusan nih Pak, tanggal 27 November, jadi baru sekitar kurang dari 2 minggu yang lalu, itu di Dili ada expo. Jadi mereka menyebut itu Indonesian Cultural Performance dan Night Market. Jadi ada pertunjukan seni Indonesia dan pasar malam. Itu yang menyelenggarakan adalah Kedutaan Besar Indonesia di Dili. Kemudian kami mendapatkan permintaan dan undangan waktu itu dari KBRI supaya, karena mereka tahu kan, mereka juga kegiatan kami ini dilakukan melalui kerjasama antara Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Norwegia. Nah jadi kemarin begitu kami diminta, Pak Herman yang memobilisasi teman-teman dari Napan, dibawalah ini barang-barang produksi dari Napan. Berhubung orang susah masuk ya karena ada pembatasan, karantina dan sebagainya, jadi tidak terkejar itu nanti kalau teman-teman dari Napan akan ikut. Tapi tahun-tahun sebelumnya biasanya ikut Pak. Jadi orang-orang dari Napan bisa ikut ke Timor Leste untuk berdagang. Nah itu disediakan satu booth ya untuk pameran, dan meskipun barang-barang dari orang-orang dari Napan tidak bisa masuk ke Timor Leste, tapi barangnya masuk Pak. Bahkan Bea Cukai dari Timor Leste pagi-pagi sudah kirim foto Pak Herman ini. Apakah benar ini namanya Pak Herman Kellen? Ini dia bawa jamu, sebelumnya bawa jamu nih, dia bilangnya dari UNDP. Nah begitu dikonfirmasi, ada bantuan juga difasilitasi oleh kantor Extension Office di Banda Makassar. Singkat kata Pak, setelah melalui berbagai perjuangan, tibalah barang-barang dari Napan itu di Dili. Dan yang menjaga stand yang atas nama kami ini adalah teman-teman petani dari Osilo. Jadi ada dua mama Chris, Mama Francisca. Mereka yang hadir didampingi teman kami dari UNDP Timor Leste. Dan ternyata kami senang Pak, karena pas malam itu juga setelah selesai acara mereka ada konser dan sebagainya, langsung dapat kabar Pak dari KBRI bahwa selamat ya katanya, ternyata booth dari kita yang kita siapkan itu terpilih menjadi nomor 1. Jadi dari sekian banyak booth, dari sekian banyak stand yang kita sebutnya stand ya, dari sekian banyak stand yang ada di acara di KBRI tersebut, itu luas Pak di depan Hotel di Plaza, dan itu kan setiap tahun, jadi masyarakat sudah tahu ramai itu kalau kami lihat di foto. Dan ternyata puji Tuhan, meskipun targetnya bukan jadi juara, tapi ternyata dapat kabar jadi juara Pak di sana, dan ada hadiah uang. Dan barang yang dijual itu adalah barang-barang yang dari Napan. Ada beberapa juga KAIS. Kemarin disebut Pak. Jadi dari KBRI kemarin bilang sebaiknya akan ada surat dikirim katanya untuk memberikan ucapan terima kasih dan selamat Pak. Jadi nanti andai kata suratnya sudah ada, nanti pasti kami kirimkan tembusannya ke Bapak Desa. Jadi mungkin ini Bapak Ibu, kami senang ya kalau kami berbagi kegiatan dan hasil yang sudah dicapai dari apa yang sudah kami lakukan selama ini. Mungkin kedengarannya sederhana, kita bekerja dengan teman-teman petani selama beberapa tahun, tapi yang kami senang dan bangga dengan hasil-hasil teman-teman dari Napan adalah bukan kita yang memuji atau menilai hasil pekerjaan kita, tapi orang lain yang turut menilai dan merasakan manfaatnya. Mungkin satu hal terakhir yang ingin saya bagi sebelum kami minta masukan, itu setiap 4 bulan ya, setiap quarter kan ya, kami itu ada survei rutin Pak sejak 2018. Jadi setiap 4 bulan kami mengukur indikator yang sama. Ini Pak Herman rajin di lapangan, sangat-sangat rajin ya untuk meminta masukan dari responden. Jadi itu pergerakan baik dari penghasilan, income-nya mereka, kemudian tanaman, jenis tanaman dan sebagainya, kendalanya apa, itu tuh kami selalu punya data. Jadi sebelum pandemi seperti apa, selama pandemi seperti apa, jadi kurang lebih kita bisa lihat proyeksi ke depan itu seperti apa. Jadi dampak pandemi pun di saat pandemi awal itu baru berlangsung, data masih sulit kan kita cari. Tapi di kami Pak selalu ada data yang memang kami kumpulkan sendiri. Dan mungkin ini contoh ya yang buat kita yang tidak memantau dari kuarter atau semester ke semester. Contoh sebelum pandemi Pak, dalam 1 bulan teman-teman dari kelompok tani di Napan itu ada yang pernah menembus sampai 32 juta hasil ini keuntungan bersih Pak.
Jadi mereka kalau dikumpulkan bisa mendapatkan sampai dengan 32 juta. Tetapi memang ternyata sebagian besar barang yang mereka jual itu justru usernya ada di Timor Leste saat pasar di perbatasan itu masih dibuka. Nah kemudian begitu mulai pandemi, otomatis kan barang mereka yang tadinya dengan mudah itu dijual ke Timor Leste, dan itu barang yang betul-betul produksi di Napan, bukan misalnya barang yang mereka beli di Kepa terus dijual lagi di Napan. Jadi ini murni dari hasil komoditas lokal. Paling yang dibeli itu kemasannya aja Pak, yang dari luar Napan. Nah ternyata sekarang selama pandemi turun jauh Pak pendapatan mereka dari hasil-hasil, makanya itu yang mungkin ada beberapa petani ya, Bapak Desa, yang seperti motivasi kerjanya berkurang karena yang dari tadinya rutin mereka mendapatkan sekian juta, sekarang jauh berkurang. Nah itulah kenapa Pak yang kami melakukan pelatihan yang Bapak sempat hadir, supaya kami dorong mereka untuk jualan. Sekarang target jualannya diperluas di wilayah TTU dan menggunakan platform sosial media yang ada. Supaya kan karena orangnya susah jalan, jadi sudah kita dorong promosinya di Facebook, ada yang di Instagram, ada yang di WhatsApp, cukup kirim foto di WhatsApp supaya orang tahu bahwa ini loh ada produksi barang-barang ini dan jenis-jenis hasil pertanian ini di Desa Napan. Itulah kenapa kita mendorong untuk menggunakan platform sosial media yang sudah ada. Meskipun lagi-lagi belum maksimal ya Pak ya, tapi itu kan apa ya, gaya hidup kan. Orang yang sudah terbiasa tanpa menjual pun kalau biasa pakai Facebook pasti dia cek terus. Nah jadi iya betul Pak. Makanya kita dengan teman-teman di Napan juga belajar bagaimana sih teknik ambil foto pakai kamera handphone yang sederhana, tapi pastikan ini cahayanya ada, kemudian pakai karton putih dari mana untuk ada reflektor supaya nanti hasilnya kelihatan lebih bagus dan jelas. Jadi hal-hal sederhana tapi ada ilmunya ternyata Pak. Pakai aplikasi apa yang ada di handphone, yang gratis itu yang mana, yang berbayar yang mana, dan banyak kan dia istilah-istilahnya semuanya bahasa Inggris. Jadi bahkan kami pun yang bukan ahli kadang-kadang ada ternyata tapi nggak bisa pakai. Tapi kalau anak remaja kan, wah kalau mereka yang foto bisa jadi seperti orang yang berbeda kalau mereka yang menghasilkan foto, dan mereka sangat pintar menggunakan handphone. Nah inilah yang kemarin kita ajarkan kepada teman-teman petani dari Napan, supaya nanti kalau promosi, kalau sudah lihat menarik kan orang lebih tertarik untuk mencari hasil produksinya. Jadi mungkin itu Bapak Ibu gambaran singkat ya apa yang sudah kami lakukan dan hasilnya. Kemudian harapan kami ke depan, tadi Bapak sudah sampaikan, kalau kita mau bahas rencana aksi, kami siap untuk membahas dengan Bapak Ibu yang lebih spesifik itu di semester pertama tahun 2022. Tapi untuk kebutuhan memasukkan rencana kegiatan kami kepada pemerintah Norwegia sesuai permintaan mereka yang sudah harus kami kirimkan di bulan Desember ini. Untuk ini kami mohon masukan dulu kira-kira besaran programnya seperti apa, kemudian usulan lokasinya kami bisa sebutkan Pak, meskipun nanti tetap saja kami akan sampaikan bahwa ini akan ditinjau lagi ke depan, akan dipastikan lagi bersama pemerintahan daerah ke depan. Tapi minimal sekarang Pak, jangan sampai kami memasukkan usulan kegiatan, kemudian tiba saat kita menyusun rencana aksi, ternyata tidak ada payungnya. Nah ini yang berusaha kami hindari, dan karena itulah untuk hari ini kami minta masukan.